Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan berbicara mengenai dasar filsafat pendidikan di Indonesia. Seperti judulnya berarti pertama kita harus mengetahui dulu ideologi di Indonesia sehingga bisa kita cari filsafat pendidikan di Indonesia. Nah, sebelumnya kita harus mengerti apa itu pendidikan. Pendidikan di Indonesia merujuk pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Undang-undang ini menjelaskan bahwa pendidikan Indonesia berfungsi untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Sedangkan tujuan pendidikan Indonesia adalah berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Nah, berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 ini, coba kamu cari tahu apa itu pendidikan nasional sebenarnya. Next, selanjutnya, dasar pendidikan Indonesia seperti yang sudah dijelaskan adalah ideologi dari Indonesia itu sendiri. Dasar ideologi Indonesia adalah Pancasila dengan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Karena saat ini kita bercerita mengenai dasar pendidikan Indonesia, maka kita fokuskan kepada Pancasila. Apa itu Pancasila? Pancasila sesuai dengan unsur katanya dari kata Sangsekerta terdiri dari dua kata, yaitu panca dan sila. Panca artinya 5, sila artinya asas atau dasar. Sehingga secara sederhana Pancasila berarti 5 dasar yang kemudian diterapkan menjadi 5 dasar negara. Kemudian pengertian ini dikembangkan menjadi Pancasila merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Sehingga inilah menjadi ideologi, karena ideologi merupakan rumusan dan pedoman kehidupan. Selanjutnya, fungsi dan kedudukan Pancasila nanti ada 7. Yang pertama yaitu Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia, artinya sebagai nilai kehidupan dalam masyarakat bangsa Indonesia melalui penjabaran instrumen sebagai acuan kehidupan yang merupakan cita-cita yang ingin dicapai. Kedua, Pancasila sebagai kepribadian bangsa merupakan bentuk peran dalam menunjukkan adanya kepribadian bangsa Indonesia yang membedakan dengan bangsa yang lain, baik itu mental, tingkah laku, amal, dan perbuatan. 3. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia merupakan kristalisasi pengalaman hidup dalam sejarah bangsa Indonesia untuk membentuk sikap, watak, dan perilaku Indonesia ke depannya. 4. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Ini menunjukkan bahwa Pancasila mengatur tatanan kehidupan bangsa Indonesia dalam bernegara dan dalam ketatanegaraan. Yang kelima, Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Artinya, semua hukum di Indonesia harus mengacu terhadap Pancasila dan tidak boleh saling bertabrakan. Sehingga kekuasaan ini ada pada masyarakat. Yang keenam, Pancasila sebagai perjanjian luhur bangsa Indonesia pada waktu mendirikan negara. Ini menunjukkan ketika didirikannya negara, Pancasila sudah menuliskan butir-butir yang ingin dicapai. Yang ketujuh, Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. Artinya, di dalam Pancasila tertulis apa yang ingin dicapai negara Indonesia ke depannya. Nah, selanjutnya, coba kamu pikirkan, kira-kira dari ke-7 fungsi ini, pendidikan itu terletak pada fungsi yang keberapa dan apa alasannya? Selanjutnya, peran Pancasila dalam pendidikan. Peran Pancasila dalam pendidikan sesuai dengan butir Pancasila yang ada 5, maka perannya juga akan lebih dominan ke 5. Yang pertama, pengajaran akan adanya Tuhan. Ini menunjukkan bahwasannya dalam Pancasila mengajarkan akan kepercayaan terhadap Tuhan, kebebasan beragama, toleransi, dan kecintaan pada semua ciptaan Tuhan. Yang kedua, nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan Yang kedua, mengajarkan cara mendidik sesuai dengan keadilan dan
adab yang baik. Nah, ini menunjukkan bahwasanya dalam pendidikan harus menunjukkan azas keadilan, kejujuran, keadaban, dan kecintaan terhadap sesama manusia. Yang ketiga, perannya yaitu menunjukkan persatuan. Ini menunjukkan bahwasanya dalam pendidikan harus menggambarkan prinsip persatuan, kebersamaan, kecintaan pada bangsa, kecintaan pada tanah air, dan kebineka tunggal ikaan. Yang keempat, peran Pancasila yaitu mengajarkan untuk bermusyawarah. Nah, ini sudah jelas ya, bahwasanya Indonesia itu adalah negara musyawarah, sehingga dalam pendidikan harus menunjukkan bahwa ada prinsip kerakyatan, prinsip musyawarah mufakat, prinsip demokrasi, dan hikmat kebijaksanaan dalam perwakilan. Dan peran kelima yaitu mengajarkan keadilan. Sesuai dengan pernyataan sila yang kelima, maka peran Pancasila adalah mengandung prinsip keadilan, keadilan sosial, kesejahteraan lahir batin, kekeluargaan, dan kegotong royongan, serta etos kerja. Nah, ini adalah peran Pancasila dalam pendidikan di Indonesia. Kemudian coba kamu cari butir-butir Pancasila secara lengkap. Dari butir-butir tersebut, coba kamu cocokkan mana yang merupakan fungsi dari bermanfaat pada pendidikan Indonesia. Mungkin itu saja presentasi tentang materi kita mengenai filsafat pendidikan di Indonesia. Lebih kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.